judul Tuhan ada di mana kita sampai pada titik akhir kekuatan kita. Amin. Jadi kalau kita hari-hari ini menghadapi berbagai macam masalah, hari-hari kita menghadapi berbagai macam persoalan, hari-hari kita menghadapi tekanan saudara, dan kita mungkin berkata, waduh saya sudah berada di akhir kekuatan dan saya udah nggak mampu lagi untuk melewati, menjalani semua. Saya mau berkata hari ini Tuhan ada sampai pada akhir, sampai kepada titik akhir kekuatan saudara. Nah, mari kita lihat dulu Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, kita akan melihat pembacaan firman Tuhan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal yang kelima mulai ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saudara tahu cerita ini adalah bercerita tentang bagaimana Petrus dan rekan-rekannya, Petrus dengan yang lain menghadapi satu persoalan yang bagi kita kalau kita baca mah biasa saja. Tapi bagi Petrus pada saat itu adalah satu persoalan yang berat. Apa itu? Mereka bekerja mencari ikan dan nihil, tidak memperoleh apa-apa. Ya. Mereka kerja sepanjang malam, tidak dapat hasil. Nah, kalau kita baca, ya mungkin biasa saja saudara. Karena kita terbiasa bekerja akhir bulan, awal bulan dapat gaji. Nah, bagi Petrus pada saat itu enggak seperti itu. Bagi nelayan, kalau mereka nggak dapat ikan berarti tidak ada pemasukan. Bagaimana ada pemasukan kalau tidak ada yang harus dijual? Ya. Mereka udah berusaha. Saudara baca ayat 5, Petrus bilang, kami sudah bekerja keras, saudara. Mereka udah berusaha, tapi yang mereka alami tidak dapat apa-apa, saudara, nihil. Nah, kita lihat bagaimana cerita ini. Ya. Di ayat pertama katakan bagaimana Yesus pada suatu kali, bukan satu kebetulan. Ya, unyuk-unyuk tiba-tiba Yesus ada di tempat itu di pinggir pantai Genesaret, Danau Genesaret, Danau Galilea, sama semua itu saudara. Enggak mungkin Tuhan Yesus tiba-tiba ada di sana, enggak. Semua Tuhan sudah rancangkan dan Tuhan tahu apa yang Petrus dan rekan-rekan alami sepanjang malam. Karena itu dia hadir di sana. Maka saya katakan Tuhan ada di mana kita sampai pada titik akhir kekuatan kita. Petrus nyerah mungkin sudah. Petrus dan rekan-rekannya udah nggak tahu harus berbuat apa. Danau yang biasa mereka pergi untuk cari ikan, pada malam itu mereka tidak temukan apa-apa. Bahkan seekor dua ekor pun tidak ditulis Alkitab saudara. Tidak. Petrus mau bohong apa nggak saya tidak tahu, tapi jelas Petrus bilang kami tidak mendapatkan apa-apa. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa bekerja terus saudara nggak dapat apa-apa. Padahal di saat itu saudara sangat-sangat membutuhkan, memerlukan banyak. Tapi di saat itu saudara nggak punya apa-apa. Saudara mau lari kemana? Oh, minta tetangga, malu mungkin saudara. Minta di keluarga, sungkan juga saudara. Ya. Kemana kita mau lari? Tapi ini yang saya mau katakan, firman Allah, Tuhan selalu ada bagi saudara. Bahkan sampai di titik akhir kekuatan kita pun, Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Minggu lalu saya pernah katakan dalam firman Allah bahwa
Iring Tuhan, ikut Tuhan, ujung-ujungnya selalu baik. Amin. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, iring Tuhan, ujung-ujungnya pasti baik. Kalau engkau berkata, kok saya belum terima yang baik, berarti saudara belum sampai di ujungnya. Ya. Kok saya belum terima hal-hal yang baik, saudara belum sampai di ujungnya. Kalau sudah terima yang baik, sudah sampai di ujungnya. Karena ikut Tuhan selalu ujungnya baik. Nah, kita lihat mulai ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan mereka. Ya, mereka udah kerja 1 malaman, saudara, nggak dapat hasil, mungkin penuh dengan kotoran dan semua jalan mereka kotor, jalan mereka mungkin agak ruwet atau apa. Mereka turun, mereka basuh, mereka cuci, mereka rapikan kembali. Ya, pas sudah lelah sepanjang malam. Terus ayat yang ke-3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, mari perhatikan ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan kata-kata Simon Petrus. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Sudah sepanjang malam, mulai sore kami berangkat sampai tengah malam, sampai pagi hari ini kami nggak dapat apa-apa. Sedang saudara sudah berusaha, sedang saudara sudah bekerja baik, sedang saudara sudah melakukan yang terbaik, tapi kita nggak terima apa-apa. Mungkin saudara berkata, saya sudah kerja baik, saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa buat, tapi apa hasilnya? Seperti ini. Saya sudah melayani Tuhan, saya setia melayani Tuhan, apa yang saya dapat? Nggak ada. Saya setia berdoa, saya rajin baca Alkitab, saya memuji Tuhan, tapi pada akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Justru masalah silih berganti, justru persoalan terus yang terjadi, justru seolah-olah saya dibuang, saya dijauhi, padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Saya nggak tahu Petrus bebannya apa di situ. Kita sudah mungkin melayani Tuhan, saudara sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan, sudah melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Tapi saya mau katakan hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Mari kita lihat, kita mau belajar yuk. Apa yang harus kita lakukan yuk. Kita mulai sama seperti Petrus. Tuhan ingin mengajarkan Petrus dan Tuhan mau mengajarkan saudara hari ini. Ketika kita menghadapi begitu banyak tekanan, kita menghadapi begitu persoalan saudara, bahkan di akhir batas kekuatan kita pun kita nggak tahu harus berbuat apa. Kita udah berusaha beri yang terbaik, kita sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan, kita sudah melakukan yang terbaik dalam pelayanan, kita sudah berikan yang terbaik saudara, dalam rumah tangga kita berikan yang terbaik, tapi kita seolah-olah nggak ada hasil dan tidak dapat apa-apa. Mari kita belajar. Tuhan Yesus ajarkan luar biasa. Mulai ayat yang kedua. Ini suaranya mati kayaknya ya. Cek. Ayat kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudara perhatikan yang pertama. Mereka udah kerja 1 malaman, sampai di pantai mereka kerja lagi bersihkan itu jala. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, ayo saya mau naik salah satu perahu, kita tolakkan perahunya agak geser sedikit dari pantai.
Kalau Petrus mau ngomong sama seperti yang ngomong saat ini, seringkali kita ngomong itu sama Tuhan. Kalau Petrus mau ngomong, dia akan bilang ini, Tuhan, kenapa sih harus doa? Saya lagi lelah. Tuhan, kenapa harus baca firman? Tuhan, bisa nggak minggu ini saya nggak ibadah dulu? Karena kelelahan. Aduh, pekerjaan banyak, kegiatan banyak, tubuh saya nggak enak Tuhan. Bisa nggak saya tunda dulu lah ibadahnya, tunda dulu dong nyembah Tuhan, tunda dulu dong saya doa sama Tuhan, tunda dulu dong saya lakukan yang baik, tunda dulu dong saya mengampuni. Aduh, rasanya nggak enak, rasanya sakit Tuhan kalau mengampuni. Bisa nggak saya nggak ngampuni? Kalau Petrus ada di saat ini, sama seperti kita berkata, mungkin Petrus nggak akan alami apa-apa. Tapi coba lihat Petrus, dia lagi kerja udah lelah sepanjang malam, ya, bekerja keras yang mungkin biasanya mereka berangkat cuma 10 kali 20 kali tebar jala, dapat ikan mungkin mereka malam itu udah 40 bahkan 50 kali tebar jala nggak dapat apa-apa. Bahkan mungkin sampai 70 kali mereka tebar jala nggak dapat apa. Kerja keras sampai di pantai mereka mulai lagi membersihkan jala, lelah. Udah lelah nggak dapat hasil. Tapi ketika Tuhan bilang, ayo dong kita bertolak sedikit dari pantai, Petrus nurut. Yang pertama, izinkan Tuhan mengendalikan hidup saya dan saudara. Izinkan Tuhan mengendalikan hidup saya dan saudara. Tuhan mau ajak kita untuk dekat sama Dia. Saya nggak tahu saudara datang hari ini dengan tubuh yang lelah atau tidak. Kalaupun saudara datang hari dengan tubuh yang lelah, Tuhan ajak saudara karena Tuhan mau dekat dengan saya dan saudara. Izinkan Tuhan yang kendalikan hidup saya dan saudara. Kalau kita biarkan kita yang kendalikan, kedagingan kita yang kendalikan diri kita, maka kita bilang, Tuhan kalau bisa saya istirahat dulu. Tuhan kalau bisa saya tidur dulu. Ibadah, doa, baca firman nanti belakangan. Tuhan boleh nggak saya sayang diri untuk ngampuni orang yang sudah buat salah sama saya kiranya berat? Boleh nggak saya sayang diri? Nanti dulu saya ngampuni. Tunggu dia kena batunya dulu baru saya ngampuni. Tunggu Tuhan balas dulu baru saya ngampuni. Ada banyak kali kita nggak membiarkan Tuhan mengendalikan hidup kita, saudara. Kita ngerasa bahwa kita udah tersakiti, kita ngerasa bahwa kita udah difitnah, kita udah ngerasa kita direndahkan, kita ngerasa kita kayaknya disisihkan. Ya, untuk melakukan yang terbaik, kalau boleh janganlah Tuhan, udahlah. Kalau orang lain nggak jujur kerja kok bagus kok, kenapa saya harus jujur? Izinkan Tuhan kendalikan hidupmu, saudara. Dia membawa perahu hidup kita, hati kita ini supaya lebih dekat dengan Tuhan. Izinkan Dia kendalikan hidup saudara. Seringkali kan kita tolak Tuhan, saudara, karena apa yang kita mau tidak terpenuhi, kan? Seringkali kita marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan karena apa yang kita mohon sama Tuhan tidak terjadi. Tapi Tuhan mau kendalikan hidup saudara. Dia mau bawa hati saudara. Kita kecewa, mungkin sering saudara kecewa. Mungkin sering saudara mengalami duka cita. Tuhan saya iring, Tuhan saya setia sama Tuhan. Kenapa kok suami saya sakit? Kenapa istri saya sakit? Kenapa anak-anak saya sakit? Ya, kami loh setia sama Tuhan, tapi kok secara ekonomi kami kok pas-pasan terus sudah. Ya. Kenapa nggak bisa seperti orang lain? Ibadah rumah tangga perdana di pastori, kita dengarkan firman apa? Setiap kali kita marah kan sama orang yang kita lihat kok diberkati, karena kita marah, ya, marah sama orangnya, marah sama diri kita, bahkan marah sama Tuhan. Mau nggak kita izinkan Tuhan kendalikan hidup kita? Petrus, ayo dong tolakan perahunya. Aduh capek loh Tuhan. Loh ini loh kerjaan belum selesai loh Tuhan. Boleh nggak yang lain? Ya, boleh nggak yang lain Tuhan? Tapi terus Tuhan bilang apa? Saya mau kamu. Ya. Boleh nggak yang lain Tuhan melayani?
Tuhan bilang, saya mau kamu yang melayani. Boleh nggak Tuhan yang lain aja yang melakukan? Saya mau kamu yang melakukan, kata Tuhan. Karena itu izinkan Tuhan mengendalikan hidup saudara. Kita lelah, kita mungkin udah penat, kita udah aduh nggak tahu harus berbuat apa. Kadang kita jengkel kan saudara. Tapi bisa nggak kita berikan Tuhan untuk kendalikan hidup kita? Biarkan Tuhan yang mengendalikan hidup saudara. Supaya kita tahu apa tujuan Tuhan. Makanya kita mulai yang kedua. Lihat, ketika kita memberikan diri kita untuk Tuhan kendalikan, maka yang kedua kita lihat. Tetap ayat yang ketiga bilang, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yang kedua, ketika kita mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup saya dan saudara, maka yang kedua, izinkan Tuhan mengajar melalui hidup saya dan saudara. Izinkan Tuhan mengajar melalui hidup saya dan saudara. Apa maksudnya? Saudara nggak perlu khotbah untuk orang lain. Saudara nggak perlu khotbah. Saya kasih ilustrasi mudah hari ini. Ya maaf, saya pakai nama. Ya, saya pakai nama. Saya pakai bapak-bapak yang ada di tempat ini. Saya kasih contoh, Bapak Sarus dengan Bapak Lubis. Saya kasih contoh. Pak Sarus dengan Bapak Lubis punya persoalan pribadi. Kami tahu semua jemaat. Ya, Pak Sarus nggak senang nih lihat Bapak Lubis. Ya, mungkin ada hal yang menjengkelkan, yang nggak dia senang, dan kami jemaat tahu. Pas harus nggak perlu khotbah sama kami, enggak. Izinkan Tuhan kendalikan hidup, dan izinkan Tuhan mengajar melalui hidupnya. Dengan cara apa? Dia bilang sama Pak Lubis, mungkin Bapak punya banyak salah sama saya, tapi hari ini saya mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan hidup saya. Saya memaafkan Bapak. Nggak perlu ngomong sama kami, nggak perlu ngomong sama jemaat yang lain. Kami cukup lihat Tuhan mengajar melalui hidup Bapak Sarus. Oh, ternyata Tuhan mengajarkan bagaimana mengampuni. Ngerti sampai sini saudara? Saudara, kita mungkin tahu, aduh ada satu bapak, ada satu keluarga di tempat ini menghadapi persoalan yang silih berganti. Ada satu ibu menghadapi persoalan yang berat. Tapi begitu kami lihat ibu ini, nggak pernah sedikit pun dia kecewa, nggak pernah sedikit pun dia sedih. Justru yang kami lihat adalah dia selalu bersyukur sama Tuhan. Kok nggak pernah ya saya lihat ibu ini? Padahal saya tahu ibu ini menghadapi masalah. Saya tahu keluarga ini menghadapi persoalan. Tapi begitu kami lihat keluarga ini, mereka penuh dengan sukacita. Saudara tahu, saudara sedang mengizinkan Tuhan mengajar melalui hidup saudara buat kami semua. Kami tahu Bapak ini menghadapi persoalan yang tidak henti-hentinya. Tapi begitu kami lihat Bapak ini, hatinya terus melimpah dengan syukur. Ucapannya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Perkataannya selalu berkata, kami bersyukur sama Tuhan. Terkadang kita nggak mengizinkan Tuhan mengajar melalui hidup saya dan saudara. Kalau kita menghadapi beban hari ini, kalau kita menghadapi persoalan hari ini, kalau engkau membiarkan Tuhan mengendalikan hidupmu, dia mau mengajar melalui hidup saya dan saudara. Saudara nggak perlu ngomong kepada orang lain. Ketika saudara bisa melewati semua bersama dengan Tuhan, itu sudah mengajarkan kami. Mengerti sampai sini ya? Saudara melewati persoalan saudara bersama dengan Tuhan, saudara sedang mengajar kami yang lain bahwa bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Seringkali kita nggak mau membiarkan Tuhan mengajar melalui hidup saya dan saudara. Ya. Seringkali kita nggak mau. Ayub, coba apa yang Ayub alami? Berkali-kali lipat persoalan yang Ayub alami. Dia mungkin sudah mulai mau menyerah, saudara. Istrinya aja nyerah, saudara. Istrinya bilang sama Ayub, Ayub udahlah cukup kamu berharap sama Tuhan. Ayub cukup kamu percaya sama Tuhan. Hari ini kutuki Tuhanmu. Itu kata istrinya. Tapi Ayub, Alkitab bilang, tidak bersalah dengan perkataannya.
Dan saudara tahu sampai hari ini kita belajar tentang Ayub. Sampai hari ini bagaimana Ayub bertahan, bagaimana Ayub melewati masa-masa yang sulit. Bahkan Ayub mengalami 2 kali lipat pengembalian berkat dari Tuhan. Kita belajar sampai hari ini karena Tuhan pakai hidup Ayub untuk mengajar saudara-saudara. Tuhan juga mau pakai hidup saudara untuk mengajar banyak orang di sekitar kita. Tuhan mau pakai hidup saudara, bapak, ibu, anak muda untuk mengajar orang-orang sekitar saudara. Kita nggak perlu khotbah kok, tenang. Saya nggak pandai ngomong Pak Pendeta, saya mau khotbah apa di depan banyak orang. Saudara nggak perlu khotbah. Saudara lihat keluarga saudara penuh dengan sukacita saja. Saudara sedang mengajarkan ajaran Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Kami lihat keluarga ini, aduh luar biasa. Ya kadang sih kami dengar ada ribut-ribut kecil, tapi luar biasa. Kasih mereka lebih besar. Suami istri, orang tua dengan anak. Kami lihat bagaimana luar biasanya. Saudara sedang mengizinkan Tuhan mengajar melalui hidup saudara. Kalau hari-hari cuma pertengkaran saudara, nggak cuma tetangga kanan kiri satu RT dengar saudara. Saudara tidak mengizinkan Tuhan mengajar dalam hidup saudara. Bahkan saudara tidak mau mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup saudara. Izinkan Tuhan mengajar. Ya. Ketika kita menghadapi persoalan, kita bisa bernyanyi seperti ini. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Walaupun kita menghadapi badai, tapi kita tetap berdiri kuat kokoh karena bersama dengan Tuhan. Orang lain bisa lihat dia mampu, dia bisa karena Tuhan. Itu menjadi satu pengajaran yang indah bagi kami, atau pengajaran yang indah bagi kita sekalian. Saudara izinkan Tuhan mengajar dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau diperhadapkan dengan persoalan, saudara jangan bilang sama Tuhan, kenapa masalah lagi, Tuhan kenapa persoalan lagi, jangan. Bersyukur dengan apa yang saudara alami hari ini. Tuhan mau pakai hidup saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini saudara, ya seringkali kita langsung menjustis Tuhan. Lalu Tuhan kenapa sih, saya sudah setia sama Tuhan, sudah rajin sama Tuhan, kenapa terus ada masalah? Kenapa anak saya terus kesakitan? Terus kenapa susah? Kenapa ekonomi kami susah? Lu Tuhan sedang ngajarkan kok. Supaya orang lain lihat. Kalau kita berharap sama Tuhan itu nggak pernah kecewa. Selalu ada pengharapan yang terbaik Tuhan siapkan bagi saudara. Izinkan Tuhan mengajar. Yang ketiga, apa yang harus kita buat? Sama seperti Petrus. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau Yesus, benar kami kerja keras, benar kami menghadapi masalah, benar kami menghadapi persoalan, tapi karena Tuhan, karena Yesus, kami nggak akan undur. Boleh saya kasih yang ketiga, kalahkan kedagingan kita, kalahkan keegoan kita, kalahkan situasi apapun yang saat ini kita hadapi, kalahkan semua yang mau menjatuhkan iman saudara dengan firman. Tuhan, mungkin saya nggak dapat apa-apa. Tuhan, saya mungkin dilecehkan. Tuhan, mungkin saya nggak dipandang. Tapi saya percaya bahwa firman-Mu iya dan amin dalam hidup saya. Saya percaya bahwa dimanapun saya berada, Tuhan sanggup merubah semua menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Daud bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun saya dan saudara berada di tempat yang paling gak enak, saya mau berkata kepada saudara hari ini, kalau engkau dan saya
Kita hari ini berada di tempat yang paling tidak mengenakan. Kalau engkau bersama dengan Yesus, semua Tuhan bisa ubahkan itu. Amin. Jadi kalau kita punya Yesus, mau dimanapun saya dan saudara, jangan takut. Tuhan bisa merubah tempat yang orang bilang tadi nggak enak menjadi tempat yang penuh dengan sukacita. Saudara mungkin ada di situasi yang orang lain bilang situasi yang paling gak enak. Kalau saya dan saudara bersama dengan Yesus, maka situasi yang gak enak kata orang itu, Tuhan bisa ubah menjadi tempat yang penuh dengan sukacita. Di padang gurun sekalipun, kalau Tuhan hadir, Dia bisa ubah semuanya, saudara. Apa yang Tuhan tidak sanggup, Dia bisa ubah kutuk jadi berkat. Amin. Yusuf bilang, aduh saya udah dikecewakan, saya udah dibuang sama keluarga, saya udah dibuang oleh saudara-saudara saya. Tapi lihat, Tuhan ubah kutuk jadi berkat. Tuhan ubah mungkin dalam hari ini saudara menghadapi masalah yang sulit, tapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saya kasih contoh terakhir. Ada 2 orang berada di samping kanan kiri salib, sama-sama menerima hukuman. Kita lihat 2 pandangan yang berbeda. Yang satu bilang gini sama Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, turun dong, tunjukkan kuasamu. Kamu kan bilang Tuhan, masa Tuhan disalib, turun dari salib. Ya, itu perkataan yang pertama. Kalau engkau memang Tuhan, turun dari salib. Buat apa dia turun dari salib? Coba lihat yang satu bilang apa? Aku percaya engkau lah Mesias. Kalau engkau datang sebagai raja, ingat sama saya. Apa yang Tuhan bilang apa? Hari ini juga, gak pakai lama. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di salib loh, saudara. Pembunuh ini memang penjahat, kanan kiri ini penjahat. Nggak ada kans untuk mereka masuk di Firdaus. Nggak ada, saudara. Karena jahat. Tapi di akhirnya, yang satu bilang, kalau engkau datang sebagai raja, cukup dia bilang, ingat saya Tuhan. Tuhan bilang nggak pakai lama. Oke, besok, lusa, tunggu nanti. Enggak. Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Saudara yang kasih, apapun yang saya saudara hadapi, dalam situasi apapun saya saudara, kalau ada banyak hal-hal yang ingin menjatuhkan iman saya saudara, lawan dengan firman. Makanya penuhi terus hidup kita dengan firman. Penuhi terus hati kita dengan firman, supaya tidak ada celah sedikit pun untuk kuasa kegelapan, untuk kekhawatiran, untuk kebimbangan, untuk ketakutan, untuk menguasai saudara. Selalu penuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Allah, supaya tidak ada celah sedikit pun untuk kekecewaan, untuk memenuhi hidup saudara. Ya. Nah, kalau kita penuhi hati hidup kita dengan firman, maka yang keluar dari mulut kita akan selalu ungkapan syukur kita sama Tuhan. Akan selalu bersyukur sama Tuhan. Ya. Memang benar saya menghadapi masalah. Memang benar saya menghadapi situasi yang berat. Benar saya menghadapi persoalan keuangan. Benar saya mengalami sakit penyakit. Benar aduh orang tua lagi mengalami sakit. Aduh mengalami istri atau suami atau anak-anak. Aduh ada keluarga yang menghadapi persoalan. Benar, semua benar. Ya semua mungkin mengalami masa yang sukar itu. Saya menghadapi masalah rumah tangga. Saya mengalami masalah keuangan. Benar, semua saya alami hari-hari ini. Tapi saya mau berkata dengan iman saya, Tuhan, Yesus saya tidak pernah tinggalkan saya. Bahkan sampai pada titik akhir kekuatan saya pun, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dia rubah semua menjadi tempat yang terbaik bagi saya, saudara. Ya, sesulit apapun yang saudara hadapi hari ini, kalau engkau lewati bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan sumber pertolongan itu akan menjadi penolong yang setia bagi saya, saudara. Maka yang keluar dari mulut kita, hati kita, ungkapan syukur kita sama Tuhan. Belajar bersyukur sama Tuhan.
belajar bersyukur sama Tuhan. Maka saudara akan lihat kuasa dari bersyukur itu adalah pelipat gandaan Tuhan. Apa itu pelipat gandaan? Mungkin hari ini kau lemah, Tuhan akan lipat gandakan kekuatan yang baru bersama engkau. Kalau hari ini kau mengalami kesedihan, duka cita, Tuhan akan lipat gandakan sukacitamu di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya.